channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Aduh, ribet banget namanya. Nah, game ini baru saja dirilis, yang dimana game ini adalah hasil remake dari game SpongeBob yang dulu sudah pernah ada di konsol-konsol jadul seperti PS2, Xbox, dan GameCube. Kalau nggak salah di Game Boy juga ada deh. Ya intinya kayak gitu deh. Nah, sekarang di tahun 2020, akhirnya seri dari game SpongeBob ini dibuat ulang. Buat kalian yang dulu sudah pernah memainkannya namun sekarang lupa alur ceritanya kayak gimana, nah makanya kita simak aja nih videonya ya bro. Oke, cerita bermula di kota Bikini Bottom, kota yang berada di bawah laut. Di sana terlihat kalau Plankton sedang menyusun rencana untuk mencuri resep rahasia milik Krusty Krab dengan cara membuat pasukan robot untuk menyerang Krusty Krab. Di situ, Plankton juga tidak peduli jika nanti aksinya dapat membuat kota Bikini Bottom menjadi hancur karena terkena serangan dari pasukan robot miliknya. Ya, intinya segala cara akan selalu dilakukan oleh Plankton untuk dapat mencuri resep rahasia milik Krusty Krab. Dan benar saja, berkat kecerobohannya membuat pasukan robot itu justru malah menyerang Plankton. Loh, kenapa bisa begitu? Itu dikarenakan Plankton salah memencet tombol. Yang seharusnya Plankton memencet tombol patuhi, ini tombol yang dipencet malahan jangan patuhi. Ya udah deh, jadinya para robot itu justru malah menyerang Plankton dan langsung menendang keluar Plankton dari jam bucket. Lalu di lain lokasi, SpongeBob yang sedang bermain bersama Patrick terlihat bosan dengan mainan yang sekarang ini mereka mainkan. Mereka berharap kalau mainan yang mereka mainkan bisa berubah menjadi robot sungguhan. Nah, di sini Patrick mempunyai cara dengan menaruh mainan robotnya ke dalam kerang dan berharap esok pagi mainannya akan berubah menjadi robot sungguhan. Ya udah, mereka berdua pun memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, benar saja, ternyata kota Bikini Bottom telah diserang oleh pasukan robot. Ya, pasukan robot buatannya Plankton ya, bukan robot hasil hayalannya Patrick. Nah, di sini ternyata pasukan robot milik Plankton yang tidak patuh itu telah membombardir kota Bikini Bottom. Semua warga kota menjadi panik. Di situ, SpongeBob dengan segera langsung membantu para warga yang sedang kesusahan. Mulai dari membantu Plankton sendiri yang kehilangan peralatan makannya, membantu Patrick yang kehilangan koleksi kaos kakinya, membantu Tuan Krab yang kehilangan uangnya, ya pokoknya membantu para warga deh intinya. Karena sekarang ini pasukan robot itu telah menjarah seluruh lokasi yang ada di kota Bikini Bottom. Sampai pada akhirnya SpongeBob berhasil sampai ke ladang ubur-ubur. Di sana terlihat kalau pasukan robot itu juga sudah menjarah ladang ubur-ubur tersebut. Dan di situ juga terlihat kalau Squidward sedang dikejar-kejar oleh ubur-ubur dan menyebabkan hidungnya tersengat ubur-ubur. Dengan segera, SpongeBob langsung membantu Squidward untuk menyembuhkan luka sengatan di hidungnya. Dengan cara, SpongeBob harus mendapatkan jelly dari Raja Ubur-Ubur yang berada di atas bukit. Dan nantinya, jelly itu akan dioleskan ke hidungnya Squidward. Nah, by the way, di sini terlihat kalau dari tadi kok kayaknya SpongeBob selalu membantu teman-temannya ya. Udah kayak babu aja. Well, ternyata itu semua ada imbalannya bro. Setiap kali SpongeBob membantu temannya, nantinya SpongeBob akan dihadiahi spatula emas dari para temannya itu. Yang nantinya spatula emas itu dapat membuka jalan atau arena baru untuk SpongeBob lalui. Nah, makanya kita sebagai pemain harus selalu membantu teman-temannya SpongeBob agar bisa mendapatkan spatula emas. Dan juga kita sebagai pemain harus menelusuri berbagai macam tempat untuk bisa mendapatkan spatula emas yang berada di tempat tersembunyi. Oh ya, by the way, di sini SpongeBob juga tidak berjuang sendirian, bro. Nantinya SpongeBob juga akan dibantu oleh kedua orang temannya, yaitu Patrick dan Sandy. Masing-masing dari mereka juga memiliki skill yang berbeda-beda.
Jadi kita sebagai pemain dapat menyesuaikan lokasi mana nih yang cocok untuk ketiga jagoan tersebut. Oke, sekarang kita balik lagi ke ceritanya. Akhirnya SpongeBob berhasil sampai ke sarangnya Raja Ubur-Ubur dan langsung mengambil jelly milik si Raja Ubur-Ubur tersebut. Lalu setelah itu, SpongeBob langsung memberikannya kepada Squidward. SpongeBob lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di pusat kota, SpongeBob bertemu dengan Nyonya Puff yang sedang kesulitan. Dengan segera, SpongeBob langsung membantunya dan juga langsung menghabisi robot-robot yang telah menguasai pusat kota. Tentunya SpongeBob juga dibantu oleh Sandy, sehingga dengan kerjasama yang baik, penduduk kota bisa segera cepat diselamatkan. Lalu setelah itu, SpongeBob juga langsung bergegas pergi ke monumen tertinggi yang ada di pusat kota. Di sini mereka menyebutnya Sea Needle. Kalau di Jakarta itu sama saja seperti Monas. Nah, Sea Needle ini adalah Monasnya Bikini Bottom. Yang sekarang ini, Sea Needle telah dihancurkan oleh para robot itu. Dengan segera, SpongeBob langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan para warga kota. Lalu selanjutnya, SpongeBob akan pergi ke wilayah pantai. Di sana terlihat kalau para pengunjung pantai sedang ketakutan karena diserang oleh para robot. Dengan segera, SpongeBob langsung mengusir pergi pasukan robot itu dari pantai. Tentunya dengan cara-cara yang unik. Lalu setelah SpongeBob berhasil mengusir pergi robot-robot itu dari pantai, selanjutnya SpongeBob dipanggil oleh Raja Neptunus untuk bertarung melawan robot raksasa yang menyerupai Sandy. Ya, di sini SpongeBob harus mengalahkan robot raksasa itu karena Raja Neptunus telah mempercayakan SpongeBob untuk bisa memenangkan pertandingan ini. SpongeBob pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut karena itu suatu penghormatan bisa bertarung untuk yang mulia Raja Neptunus. Ya udah, akhirnya pertandingan pun dimulai. Di sini SpongeBob akan dibantu oleh Patrick untuk mengalahkan si robot raksasa tersebut. Singkat cerita, akhirnya SpongeBob dan Patrick berhasil menghancurkan robot raksasa tersebut. Dan seluruh rakyat Bikini Bottom pun gembira akan hal itu, terutama untuk Raja Neptunus yang bangga sekali dengan SpongeBob. Lalu keesokan harinya, SpongeBob semakin curiga dengan Plankton karena SpongeBob melihat kalau robot-robot itu muncul dari Chum Bucket. Ditambah lagi di bagian depan Chum Bucket terdapat tulisan "Ini markas robot", yang dimana berarti itu pasti ada hubungannya dengan Plankton. Nah, namun di sini Plankton masih belum mau mengakuinya. Ya, namanya juga maling, mana ada yang mau ngaku. Kalau semua maling pada mau ngaku, KPK sekarang ini lagi pada ngopi nih, nggak ada kerjaan. Tapi udah, gue nggak berani terlalu eksplisit, nanti gue disiram air keras lagi. Nyadar bro, nyadar, kita mah cuma rakyat kecil biasa yang cuman bisa menikmati sandiwara dari para pecundang yang tidak akan pernah berani mengakui kejahatannya, dan malah dengan bangganya menikmati harta panas yang hanya bisa dinikmati paling lama 100 tahun. Itu juga kalau umurnya sampai 100 tahun. Oke, sekarang kita balik lagi ke ceritanya. Selanjutnya, SpongeBob akan pergi ke rumah Sandy karena sekarang ini rumahnya Sandy bocor terkena serangan dari para robot itu. Ya udah, singkat cerita, akhirnya SpongeBob berhasil mengusir pergi robot-robot tersebut. Selanjutnya, SpongeBob juga akan membantu superhero Bikini Bottom yang sudah pensiun dengan berbagai macam tugas yang unik. Lalu setelah SpongeBob selesai dengan tugasnya, SpongeBob langsung bergegas pergi ke Rock Bottom, kota yang berada di bawah kota Bikini Bottom. Kota yang tidak akan pernah terkena cahaya matahari ini ternyata juga diserang oleh pasukan robot tersebut. Seperti biasa, di sini SpongeBob akan membabat habis seluruh robot-robot itu. Lalu setelah SpongeBob mengusir pergi robot-robot itu dari Rock Bottom, selanjutnya SpongeBob akan pergi ke area ski. Di sana juga seperti biasa, SpongeBob akan membantu teman-temannya dan juga mengusir pergi para robot yang ada di sana. Lalu di tengah perjalanan, SpongeBob juga bertemu dengan robot raksasa yang menyerupai Patrick. Untungnya, di sini Sandy dan Patrick siap membantu SpongeBob. Namun sayangnya, Squidward berhasil dibekukan oleh si robot raksasa tersebut. Ya udah, dengan segera mereka bertiga langsung menyerang si robot raksasa tersebut. Singkat cerita, dengan pertarungan yang sangat sengit, akhirnya SpongeBob dan kawan-kawan berhasil
berhasil menghancurkan robot raksasa tersebut. Selanjutnya, SpongeBob juga pergi mengunjungi Krusty Krab yang sekarang ini telah diserang oleh pasukan robot. Singkat cerita, seperti biasa, SpongeBob akhirnya berhasil mengusir pergi pasukan robot itu dari Krusty Krab. Lalu, selang beberapa saat kemudian, akhirnya pelaku dari penyerangan robot itu terungkap. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Plankton. Ini sampai masuk berita, bro. Jadi semua penduduk kota tahu nih kalau pelakunya itu adalah Plankton. Nah, sebelum SpongeBob pergi ke Cambaket untuk menghancurkan robot-robot itu, SpongeBob masih harus pergi dulu nih ke hutan yang ada di Bikini Bottom untuk menyelamatkan murid-muridnya Nyonya Puff yang sedang tersesat di sana. Lagi pula ternyata Nyonya Puff ini tega banget gak ngajak-ngajak SpongeBob berkemah hanya karena SpongeBob adalah murid yang bodoh dalam menyetir mobil. Jadi ya kayaknya semua orang itu selalu menghindari SpongeBob dan hanya memanfaatkan SpongeBob saja. Tapi ya udahlah ya, SpongeBobnya juga ikhlas kok. Dan ya udah, akhirnya setelah SpongeBob selesai dengan urusannya di hutan, SpongeBob lalu pergi lagi nih ke markas hantu bajak laut yang bernama Flying Dutchman. Di sana seperti biasa, SpongeBob akan membantu Flying Dutchman untuk mengusir pergi para robot yang sudah membajak kapalnya. Singkat cerita, setelah SpongeBob berhasil melakukan tugasnya dan meminta imbalan Golden Spatula kepada si Flying Dutchman, di situ ternyata Flying Dutchman tidak menepati janjinya. Sandy yang melihat Flying Dutchman tidak menepati janjinya menjadi kesal, dan di situ Sandy langsung ngajak berantem si Flying Dutchman. Singkat cerita, Flying Dutchman pun kalah dan SpongeBob sebagai penengah langsung menawarkan kapal gelembungnya kepada si Flying Dutchman untuk supaya si Flying Dutchman mau memberikan Golden Spatulanya kepada SpongeBob. Dan ya udah, mereka berdua pun akhirnya sepakat. Lalu dikarenakan SpongeBob kecapean, SpongeBob pun tertidur. Di dalam mimpinya, SpongeBob bertemu dengan teman-temannya. Di sana, SpongeBob meminta Golden Spatula kepada teman-temannya. Nah, setelah SpongeBob berhasil mengumpulkan cukup Golden Spatula, SpongeBob pun terbangun dan langsung bergegas pergi untuk masuk ke dalam Cambaket. Dan benar saja, ternyata di dalam Cambaket terdapat mesin pencetak robot milik Plankton. Dan terlihat di sana kalau ada robot raksasa yang menyerupai SpongeBob dan Plankton. Di sini, Plankton juga kebingungan bagaimana caranya supaya robot-robot itu kembali patuh padanya. Namun usahanya pun gagal. Robot-robot ini justru malah menyerang Plankton, SpongeBob, dan kawan-kawan. Singkat cerita, dengan perjuangan yang sangat keras, akhirnya robot-robot itu hancur di tangan mereka sendiri. Karena mesin pencetak robot itu justru malah menciptakan robot Plankton dalam jumlah banyak. Sehingga robot-robot itu justru malah menghancurkan diri mereka sendiri. Dan ya udah, akhirnya SpongeBob dan kawan-kawan berhasil memecahkan misteri dari penyerangan robot yang ada di kota Bikini Bottom. Yang dimana sekarang ini SpongeBob masih harus melakukan tugasnya untuk mengusir pergi robot-robot yang masih tersisa di kota Bikini Bottom. Dan ceritanya pun selesai. Kalau kalian sebagai pemain berhasil mengumpulkan semua Golden Spatula, nantinya kalian akan dapat melihat secret ending dalam bentuk SpongeBob dan kawan-kawan bernyanyi bersama. Oke, mungkin sampai sini saja. Kalau kalian mempunyai info dan pertanyaan, silahkan komentar di bawah ya bro. Nanti kita bisa berdiskusi bareng. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.